subscribe channel YouTube Warstek TV. Selanjutnya, Nobel Prize kategori literatur oleh Miss Ria. Dipersilahkan, Miss, waktunya. Halo, terima kasih ya Mbak Iza. Halo Bapak Ibu semua. Ayo mulai. Halo. Ini atas kesempatannya dan undangannya. Saya punya 5 menit untuk ini ya, menyampaikan sesuatu gitu ya. Sesuatu. Ya Mbak Iza kemarin sudah mengatakan pada saya bahwa I have 5 minutes to talk tentang Nobel Prize. Wow. Sebenarnya ini juga menjadi challenge tersendiri untuk saya untuk membicarakan tentang Nobel Prize. Sedangkan di kampus Nobel Prize jarang dibahas kecuali berkaitan dengan literary criticism atau literature evaluation. Tapi ada yang menarik nih ketika saya ditawarin untuk ngomongin tentang Nobel Prize. Wah, sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk memberikan evaluasi ya tentang Nobel Prize. Saya yakin Nobel Prize Committee itu punya kompetensi dan juga kapasitas atau capacity untuk menilai yang mana yang berhak mendapatkan Nobel Prize dan mana yang tidak gitu. Tapi menurut saya semua yang mendapatkan Nobel Prize itu sangat worth. Agak berbeda sedikit nih dari sciences gitu, karena kalau sastra itu kan bidangnya humanities gitu ya, agak sedikit berbeda nature-nya dengan yang tadi kedokteran, terus kemudian fisika, kimia, dan lain sebagainya gitu, bahwa penemuannya itu bisa di-assess dan luar biasa dampaknya, bisa langsung kelihatan gitu. Tapi kalau untuk humanities atau literature itu impact-nya bagaimana ya gitu. Nah, untuk mengetahui impact ini sebenarnya kita bisa lihat tentang kontroversi dari penerima Nobel Prize sebelumnya. Masih ingat nggak sih ada di tahun 2018 itu penerima Nobel Prize sempat di suspend dulu karena keterlibatannya dalam skandal. Lalu kemudian ada juga penerima Nobel Prize yang menimbulkan kontroversi lainnya karena terkait dengan teknologi atau pemikirannya gitu. Nah, sebenarnya humanities itu impact-nya adalah dari segi seberapa besar pengaruhnya kepada manusia, ya ini cara berpikir kalau menurut saya sih gitu. That's why setiap literary works itu akan menimbulkan satu konsekuensi tergantung pada orang yang membaca atau orang yang mengapresiasi karya sastra tersebut gitu. Kita bisa menginterpretasikan misalnya for example in Indonesia ada Pramudia Anantatur, kita biasa saja menikmati karya sastranya gitu kan, indah gitu menurut kita. Tapi bagi orang tertentu mungkin saja karya-karya sastra tersebut itu dianggap sebagai something that is radical misalnya, atau sesuatu yang memiliki pemahaman atau konsepsi tentang ideologi yang berbeda gitu. Nah itu sangat pengaruhnya seperti itu gitu kalau misalnya untuk sastra. Nah sekarang kita kembali ke ini ya, penerima Nobel Prize di bidang literature untuk tahun 2020 ada Elizabeth Gluck. Sebenarnya siapa sih gitu, kayaknya nggak terkenal, not popular gitu kalau dibandingkan dengan yang lainnya gitu kan ya, mungkin jarang terlihat atau jarang terdengar gitu kan, kontribusinya di apa, di mana gitu, kenapa bisa dapetin Nobel Prize dan worth nggak sih gitu si Gluck ini untuk dapat gitu. Nah menurut saya ini subjektif aja ya, menurut pandangan yang melihat gitu, atau sebagai penikmat karya sastra atau sebagai dosen yang mengajar di karya sastra. Gluck ini sebenarnya menurut saya remarkable sekali untuk karya sastranya, terutama puisi ya. Dia mendapatkan Nobel Prize karena karya sastranya yang berupa puisi contemporary poetry in America, jadi termasuk salah satu karya sastra modern di Amerika yang mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Dan menurut saya setelah Toni Morrison yang mendapatkan Nobel Prize, ini adalah wanita kedua yang mendapatkan Nobel Prize di Amerika gitu. Dan sama halnya seperti Toni Morrison, mereka berdua ini, both Toni Morrison and Gluck, juga punya power atau kekuatan tersendiri. Di mana Toni Morrison itu kekuatannya pada narasi tentang mengungkapkan atau mengekspresikan bagaimana the real American atau American reality, dan terutama tentang black slavery, menyuarakan tentang bagaimana orang kulit hitam di Amerika terus kemudian berhadapan dengan white. Ada pertentangan antara black and white yang menjadi yang sangat panas gitu di Amerika, dan juga masih menimbulkan ketegangan sampai dengan hari ini, walaupun
the abolitionist tentang rasisme itu sudah di-declare atau digembar-gemborkan selama ini, but in reality praktisnya ya still ada gitu. Nah, itu sedikit tentang apa ya, wanita Amerika yang juga mendapatkan Nobel Prize, Toni Morrison. Menurut saya Gluck juga sama halnya, dia juga memiliki kekuatan terutama di bukan narasi seperti Toni Morrison tapi di bidang puisi. Jadi Gluck ini terkenal sebagai seorang penyair atau penulis puisi dan juga essayist atau penulis esai terutama tentang puisi. Ada yang menarik yang dibacakan oleh komite dari Nobel Prize itu sendiri bahwa Gluck ini deserve untuk mendapatkan Nobel Prize karena ini alasannya, unmistakable poetic voice that unsustained beauty makes individual existence universal. Ada yang sangat menarik untuk saya garis bawahi, yakni tentang individual existence universal. Terkait dengan literatur yang yang terkait dengan puisi-puisi Gluck ini, ada yang mengatakan bahwa puisi Gluck itu autobiografi, termasuk salah satu bentuk autobiografi, walaupun sebenarnya kita tidak bisa garanti kalau apa yang ditulis oleh Gluck adalah autobiografinya dia sendiri gitu. Tapi yang dimaksud autobiografi di sini mungkin ada kaitannya dengan American society atau people surrounding dia di sekeliling mereka, di sekeliling Gluck, terutama di United States gitu. Terus kemudian individual existence ini akan sangat tidak berbenturan ya, tapi akan sangat erat kaitannya dengan isu sosial yang dihadapi masyarakat saat ini, yakni tentang trauma, lalu kemudian memory, di mana kompleksitas masyarakat di dunia ini itu jarang sekali ada yang expose tentang trauma, terus kemudian tentang deep memory gitu. Ada yang mengatakan bahwa Gluck itu sangat menyoroti hubungan atau ketegangan dari family relationship, lalu kemudian hal ini terkait erat mungkin dengan pengalaman Gluck yang memiliki pengalaman psikologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang lainnya. Masih ingat bahwa Gluck itu bukan seseorang yang sukses di dalam bidang akademik karena memiliki permasalahan tersendiri tentang psikologi gitu ya. Lalu kemudian tercermin di dalam puisi-puisinya atau karya sastranya tentang psychoanalytic atau psychoanalysis. Jadi di dalamnya ada unsur-unsur psikologi yang mungkin ini merefleksikan apa yang dialaminya. That's why Gluck ini mungkin lebih menyuarakan bahwa permasalahan psikologi, terus kemudian yang terkait dengan individu itu perlu diangkat dan terefleksikan ke dalam sebuah karya sastra gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan individual existence di sini? Bahwa gini, orang lain mungkin mengakui bahwa orang yang penuh dengan prestasi, cara gilang gemilang gitu, dengan dengan kekayaan mungkin yang tadi disebutkan oleh Mbak Iza gitu, bahwa misalnya Albert Nobel gitu kan, itu sangat kaya raya dan kemudian prestasinya sangat banyak gitu. Tapi how if individual atau seseorang yang dia itu memiliki permasalahan psikologi, for example, lalu kemudian yang ibaratnya berbeda dengan orang yang lainnya, apakah individual tersebut itu not exist in this universe gitu. Nah, mungkin ada satu isu yang diangkat oleh Gluck di sini bahwa individual existence itu adalah universal. Bahwa setiap orang yang memiliki memory, apapun itu memorinya, itu dia juga exist gitu. Jadi the existence of the individual itu bersifat universal. Gitu, tidak bisa kita mengakui atau mengapresiasi seseorang yang exist based on the wealth gitu misalnya, atau yang hanya dengan prestasi atau citra yang baik gilang gemilang gitu. But I mean di titik ini adalah bagaimana individual yang memiliki pengalaman tertentu, terus kemudian kondisi apapun itu yang mereka itu exist gitu. Ada satu contoh esai yang bagus yang ditulis oleh saya lupa, tentang puisinya Gluck ini terkait dengan hunger, dedication for hunger. Dia menyoroti bahwa individual masyarakat itu tidak sepenuhnya bisa mendapatkan apa yang dimau, terus kemudian bisa kenyang seperti orang-orang kaya yang lainnya gitu. Tapi bagaimana dia menyoroti bahwa ya setiap orang tuh ada yang di titik atau kondisi yang seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih itu.
Dan Gluck juga tidak hanya terkenal karena barusan mendapatkan Nobel Prize, tidak, tapi prestasinya sangat banyak. 1993 dia mendapatkan Nobel Prize, Pulitzer Prize gitu. Sedangkan Toni Morrison mendapatkan Nobel ketika itu. Lalu kemudian dia mendapatkan National Humanities Medal, National Book Award, dan kemudian National Book Critics Circle Award, lalu Bollingen Prize. Jadi ada banyak sekali prizes yang didapatkan oleh Gluck ini terkait dengan masalah humanities yang terrefleksikan di dalam karya sastra, terutama puisi. Jadi kalau untuk critical evaluation untuk karya sastra, kita perlu memahami bahwa harus ada deep thinking tentang bagaimana sih memahami karya sastra gitu. Ada komen yang menarik ketika pengumuman Nobel Prize gitu ya. Salah satu penonton YouTube di kolom komen itu mengatakan, ini penilaiannya berdasarkan apa sih gitu, kok nggak jelas gitu. Ya, penilaian dari karya sastra itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan penemuan misalnya atau bidang sains gitu. Bahwa sains itu bisa terukur atau reliable, tapi kalau misalnya karya sastra evaluation-nya itu berdasarkan dengan criticism, dengan menggunakan teori tertentu, pendekatan tertentu, perspektif tertentu, lalu kemudian skala-skala tertentu atau rubrik tertentu yang sangat berbeda dengan sains. Nah, mungkin pertanyaannya, kok bisa sih hanya kayak gitu aja dapat gitu? Spektakuler dong kayak kedokteran gitu, atau spektakuler dong kayak kimia, fisika gitu kan, kelihatan gitu langsung hasilnya ada dynamite langsung duar gitu. Jangan, yes. Iya, makanya coba kita lihat lagi gitu, karya sastra betapa besar pengaruhnya gitu kan, mengotak-atik pemikiran atau ideologi. Makanya di Nobel Prize sebelumnya itu sempat ada kontroversi dan lain sebagainya, itu karena karya sastranya dites di situ, diinterpretasi sedemikian. Gitu kalau menurut saya ya. Oke, jadi memang karya sastra itu dia menggugahnya tuh ideologi yang gitu, pemikiran ya. Entah itu novel, entah itu puisi ataupun esai, itu bagaimana dia bisa menggerakkan pikiran-pikiran maupun hati dari pembacanya gitu, untuk penikmat sastra itu sendiri ya. Bisa dibahas seperti itu begitu. Boleh tanya nggak? Oke, silakan Pak Halim. Nggak, kan maksudnya Nobel itu kan dari luar negeri ya. Ada kemungkinan nggak sih karya sastra yang dia itu ditulis bukan dalam bahasa Inggris, ibaratnya anggaplah misalkan dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah di Indonesia, tapi itu kayak misalkan kita merasanya punya dampak nih, tetapi bisa maksudnya kemungkinan untuk dapat hadiah Nobel itu gimana sih kalau misalkan karya sastra itu nggak dalam bahasa Inggris? Ini berarti kita pertama menyoroti tentang bahasanya dulu ya, bagaimana di literary rights itu disampaikan atau convey by using different language gitu, kayak hanya bahasa Inggris gitu ya. Tapi sudah dikatakan oleh Nobel Committee kalau misalnya penilaian dari prize ini adalah ketika karya sastra tersebut ditulis dalam bahasa-bahasa tertentu yang bisa dipahami oleh komite dari Nobel Prize tersebut. Tidak menutup kemungkinan kalau di bahasa yang lain juga akan mendapatkan Nobel Prize gitu ya di bidang literature. Ada kok karya sastra yang dari bahasa Spanyol gitu yang mendapatkan Nobel Prize. Tapi dia berhasil merevise Spanish tradition gitu di dalam karya sastranya. Saya lupa, nanti kalau misalnya saya ingat nanti akan saya tulis di chat di Greek Text ya gitu. Jadi salah satu sastrawan, saya lupa, di dramanya atau playnya berhasil membangkitkan atau revise Spanish tradition. Jadi tradisi-tradisi di Spain itu berhasil revise dengan menggunakan karya sastra yang ditulis. Dan itu membuktikan bahwa novel itu tidak hanya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa yang lain juga ada kemungkinan untuk mendapatkan itu. Ada cara-cara tertentu yang harus diteliti, misalnya harus ditranslate dulu gitu kan, karena terkait dengan komedi dan pembacanya itu kan harus kuat gitu. Tidak hanya satu circle misalnya di bahasa itu yang konsumsinya atau orang yang mengerti understanding itu hanya in Indonesia gitu. But we have to make a global society more understand tentang the language itu sendiri gitu kan, untuk bisa di-assess, untuk bisa dinikmati, untuk bisa dievaluasi. Menurut saya sih mungkin sekali gitu, karena begini ya, seperti halnya Nobel yang dibilang perdamaian tadi gitu. Coba bayangkan, apakah seorang yang mendapatkan Nobel di bidang perdamaian itu hanya yang mengerti bahasa Inggris,
example. Dia dari Pakistan ya, Pakistan ya. Mungkin bahasa Inggrisnya kalau dibandingkan dengan Western society yang lain itu juga tidak begitu baik gitu. Lalu kemudian suratnya juga yang dituliskan untuk Taliban atau dituliskan untuk government itu tidak ditulis dalam bahasa Inggris yang murni, mungkin bahasa lokal sendiri. Tapi coba kita telisik atau amati bahwa Malala juga punya kesempatan untuk mendapatkan prize yang sama. Dan ini menurut saya tidak menutup kemungkinan kalau bahasa yang lain atau community yang lain dari negara tertentu yang bukan Inggris misalnya atau berbahasa Inggris juga kemungkinan bisa mendapatkannya. Gitu. Baik, menarik banget nih Mas. Ini kalau misalkan kita ganti jadi kelas literatur nih bisa seharian ya kayaknya ya. Nggak cukup harian sih, Aduh, nggak cukup, yang bisa 1 semester kayaknya kita perlu ya. 4 SKS kayaknya. Perlu nih. Perlu diundang khusus mungkin ya, perlu diundang khusus kali ya. Ya, boleh. Miss kalau diundang boleh ya datang lagi ya. Miss.